Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Curhat Filsafat Part 2. Dalam video kali ini merupakan video lanjutan dari video part 1 kemarin, di mana saya mengutarakan apa saja hal-hal yang membuat saya kebingungan dan apa saja hal-hal yang membuat saya resah, galau, dan juga gundah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Ardelia Chairunisa dengan NIM 21020046035 dari Prodi Hubungan Internasional Kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Pertama-tama, saya ingin mengevaluasi diri saya sendiri. Bagaimana perkembangan pikiran yang telah saya dapatkan dari pembelajaran filsafat ilmu pengetahuan. Kalau menurut saya sendiri, pikiran saya masih belum terlalu berkembang. Otak saya masih kesulitan untuk berpikir dan menganalisis lebih tinggi dari pemikiran-pemikiran saya yang sebelumnya. Walaupun begitu, saya akan terus berusaha untuk mengembangkan pemikiran saya agar bisa lebih luas dibandingkan sebelumnya. Terlebih, kami juga telah diajarkan untuk berpikir lebih radikal, lebih universal, lebih sistematis, lebih kritik, dan juga bisa membedakan konflik pribadi. Kami juga diajarkan syarat-syarat dalam berpikir filsafat, yaitu memiliki guru pembimbing, dapat memberikan tanggapan terhadap suatu hal atau pernyataan, kemudian memiliki pikiran yang kritis, serta tidak baper dalam pengutaraan pemikiran. Menurut saya sendiri, ada beberapa ciri filsafat yang belum ada dalam diri saya dan belum saya terapkan, yaitu radikal dan universal. Mengapa begitu? Karena saya sendiri berpikir bahwa saya kurang berpikir mendalam dan kurang mengkaji lebih umum curhat saya di part sebelumnya. Karena masih banyak hal yang belum saya terapkan dalam video part 1 sebelumnya, saya merasa bahwa masih banyak kesalahan dan bahwa saya masih kurang dalam penyampaian pemikiran yang didasari dari kurangnya ciri berpikir filsafat dalam diri saya dan kurangnya memenuhi syarat-syarat dalam berpikir filsafat tersebut. Setelah mendapatkan materi dari dosen pengampu filsafat ilmu pengetahuan, yaitu Ibu Uni Wesagena SIP MSI PhD, ada beberapa materi yang baru saya pahami dan juga ada beberapa hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dalam hidup saya yang dijelaskan dalam pembelajaran, seperti bagaimana terbentuknya proses suatu ilmu dan apa itu ilmu, serta apa itu makna, dan juga apa itu jiwa dan dari manakah asal jiwa tersebut. Hal tersebut sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh diri saya, bahkan tidak pernah terlintas sedikit pun di otak saya tentang bagaimana proses terbentuknya ilmu, apa itu jiwa, apa itu makna, bagaimana kejiwaan bisa hadir. Namun dengan hal-hal tersebut, dengan mempelajari hal-hal tersebut, membuka pikiran-pikiran kritis dari dalam diri saya. Mungkin saja saya sudah masuk ke tahap scientific thinking, di mana saya mengetahui dari mana asal jiwa yang berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu dari pemikiran, masa kecil, dan juga motivasi kehidupannya. Hal inilah yang menyebabkan kejiwaan tiap orang berbeda, karena masa kecil, pemikiran, dan motivasinya pun pastinya berbeda dengan orang lain. Jiwa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu insting, reality, dan morality. Contohnya, insting kita kelaparan, realitinya kita seharusnya makan, tetapi moralitinya itu pilihan kita, apakah kita mau makan ataukah kita membiarkan diri kita kelaparan. Sebelumnya di part 1, saya masih menggunakan pemikiran dasar dan juga pemikiran logika dalam pemikiran saya, dan juga dalam membuat pertanyaan. Sejujurnya saya sendiri masih bingung bagaimana pengaplikasian pertanyaan saya pada tahap scientific thinking. Karena ilmu pengetahuan tidak pernah memberitahu alasan bagaimana untuk apa seseorang itu hidup,
dan juga ilmu pengetahuan tidak pernah memberikan kita pengetahuan tentang mengapa kita diciptakan, dan untuk apa kita berbeda kehidupannya dengan orang lain. Atau mungkin bisa saja saya diciptakan untuk mengatur dan mengolah sumber daya alam yang ada di dunia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Atau mungkin saja saya hadir di dunia untuk menghibur jiwa-jiwa lain yang masa kecil, pemikiran dan motivasi hidupnya lebih kecil dan lebih sedikit dibandingkan saya. Bahkan hingga sampai saat ini saya pun masih belum tahu untuk apa saya diciptakan dan untuk apa saya hidup. Untuk titik terang dari video curhat filsafat part 1 saya masih merasa kurang dalam pemahaman dan jawaban untuk apa saya hidup. Namun, saya melihat sedikit titik terang, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa mungkin saja saya diciptakan untuk menghibur atau memperbaiki orang lain yang tidak seberuntung saya, yang jiwanya tidak sebaik saya, dan yang masih banyak kekurangan motivasi hidup. Mungkin saja saya diciptakan untuk memenuhi mereka, untuk memberi mereka kekuatan hidup, dan untuk membuat mereka hidup lebih baik lagi, serta untuk menyehatkan jiwa mereka yang telah lama huru-hara kehilangan arah. Melalui video part 2 ini, saya membuat kesimpulan mengenai untuk apa saya hidup. Saya hidup untuk membantu teman-teman saya yang tidak seberuntung saya. Saya hidup untuk menuntun mereka menuju ke arah yang lebih baik lagi. Saya hidup untuk mengembalikan kesehatan jiwa mereka, dan saya hidup untuk membuat mereka menemukan keistimewaan dalam hidup yang sebenarnya. Sekian curhat filsafat pada part 2 ini. Mohon maaf apabila saya masih melakukan banyak kesalahan dan apabila masih banyak kekurangan. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk orang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir.